Shalom, saudaraku yang terkasih, permata hati Kristus yang berbahagia. Saya percaya bahwa kondisi hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun keadaan di seluruh dunia, juga termasuk Indonesia, kita mengalami banyak persoalan hidup. Tapi betapa saya yakin dan percaya bahwa janji penyertaan Tuhan akan terus berlaku bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta James Victor melalui program Voice of Victory. Saya boleh datang menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bersama-sama sharing dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama dari Tuhan melalui kesempatan yang indah ini. Pembacaan saat ini, Roh Kudus menolong saya untuk kita sama-sama merenungkan dari Mazmur pasal 19 pada ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Melalui firman Tuhan ini saya mau mencoba dalam hikmat Roh Kudus untuk mengangkat satu tema, yaitu kembali kepada firman. Saudaraku permata hati Kristus, saya sungguh yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita semua sedang berkumpul di rumah kita masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, sebagai profesional, sebagai pelajar mahasiswa, kita semua ada dalam rumah tangga kita masing-masing karena situasi yang sedang kita alami, baik di tengah-tengah dunia ini maupun dalam kehidupan kita di negara dan bangsa kita tercinta, Indonesia. Dalam kondisi kita ada di tempat kita masing-masing, saya yakin sungguh bahwa ada banyak aktivitas yang kita lakukan di sana. Kita bisa bersenda gurau dengan keluarga kita. Kita bisa makan bersama-sama yang mungkin selama ini jarang kita makan bersama di meja makan dalam rumah tangga kita. Nonton televisi atau hal-hal yang lain. Tapi dalam kondisi ini saya diingatkan Tuhan bahwa melalui kondisi ini Tuhan himpunkan, Tuhan kumpulkan kita dalam rumah tangga kita masing-masing dalam kapasitas waktu yang cukup banyak. Ya, orang kerja dari rumah, hamba Tuhan mempersiapkan khotbah, melayani dari rumah, mendoakan orang-orang dari rumah, dan banyak hal kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi melalui perenungan ini, saya dan saudara diingatkan kembali untuk melalui kesempatan kita ada di rumah kita masing-masing, selain ada banyak aktivitas lain yang kita lakukan, tapi belajar juga untuk gunakan kesempatan yang ada di rumah kita masing-masing untuk kita bersama-sama lebih sungguh lagi ada dalam persekutuan dengan firman.
Ya mungkin hari-hari yang lalu kita begitu sibuk untuk urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan studi, dan urusan-urusan yang lain. Dan kalau hari ini kita diberikan banyak kesempatan oleh Tuhan untuk terfokus dalam rumah kita, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk jadikan persekutuan kita dengan Tuhan melalui hati yang terbuka bagi firman, melalui doa, melalui pujian penyembahan, menjadi sesuatu yang juga penting, sesuatu yang memberikan nilai tambah khusus bagi saudara dan saya. Untuk kita belajar mengerti bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Nah, ada beberapa hal dari Mazmur 19 ini menjadi alasan kenapa kita harus kembali kepada firman. Yang pertama dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang sempurna. Semua punya kecacatan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, yaitu firman. Nah, termasuk kita manusia, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, saudara dan saya juga tidak ada yang sempurna. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan, sehingga kenapa kita harus kembali kepada firman? Karena kita yang tidak sempurna ini, kita harus mengalami kesempurnaan Kristus. Nah, untuk mengalami kesempurnaan Kristus dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain. Izinkan firman menguasai kehidupan kita. Ya, karena Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sempurna. Saya yakin ketika yang sempurna ada dalam kehidupan kita, Alkitab berkata menyegarkan jiwa. Jiwa yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam persoalan, stres, depresi, takut, bimbang, khawatir, cemas akan hidup ini. Mari izinkan yang sempurna itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya jiwa kita disegarkan, jiwa kita dipulihkan, jiwa kita dibaharui kembali, sehingga apapun situasi ini, saudara dan saya akan mampu menghadapinya. Kenapa? Karena yang sempurna itu menjadi dasar utama untuk saudara dan saya tetap berpijak dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih, permata hati Kristus, dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh. Peraturan Tuhan sama juga dengan firman Tuhan atau sabda Tuhan. Dikatakan itu teguh. Teguh artinya kokoh kuat. Teguh artinya tidak tergoyahkan. Nah, kita tahu bahwa di muka bumi ini segala sesuatu akan tergoncang, akan goyah oleh setiap keadaan, termasuk kita manusia. Kita tidak kebal terhadap semua keadaan yang terjadi. Kita bisa goyah, kita bisa jatuh, kita bisa tersandung. Tapi Alkitab berkata bahwa peraturan atau firman Tuhan itu teguh. Sehingga kita yang mudah goyah ini, kita yang gampang jatuh ini, kita butuh yang teguh. Dan satu-satunya yang teguh itu hanya kebenaran firman Tuhan. Mari kembali ke firman supaya kita kokoh teguh. Kita bagaikan batu karang, kita bagaikan gunung batu. Ketika diterpa gelombang, diterpa badai, kita tetap berdiri kuat karena hidup beriman kita berakar pada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ketika yang teguh itu, yaitu firman Tuhan atau peraturan Tuhan itu ada dalam hidup kita, Alkitab berkata memberi hikmat
kepada orang yang tak berpengalaman. Jujur, tidak ada satupun kita yang pandai dalam menghadapi situasi ini. Semua kita punya banyak kekurangan. Tetapi ketika ada firman yang teguh itu, yang kokoh bagaikan batu karang itu, maka kita berkata akan memberi hikmat kepada kita. Sehingga dengan hikmat Tuhan, kita mampu menghadapi semua situasi ini. Dan kita tidak mudah jatuh pada kebodohan kita sendiri. Kita tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang membahayakan kehidupan kita. Karena hikmat Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah hidup saudara dan saya, untuk kita tiba pada setiap tujuan bagi rancangan Allah bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang ketiga, dikatakan dalam Pemazmur pasal 19 ayat 9, dikatakan titah Tuhan itu tepat. Tepat artinya tidak pernah salah sasaran. Titah Tuhan atau firman Tuhan atau sabda Tuhan itu tepat. Tidak pernah melenceng, selalu tepat sasaran. Nah, kita sadar bahwa saudara dan saya sebagai manusia yang lemah, seringkali kita salah sasaran. Kita membuat kebijakan-kebijakan yang salah, keputusan-keputusan yang salah. Sehingga bisa saja membuat kita terjebak dalam persoalan, dalam masalah. Nah, Alkitab berkata bahwa titah Tuhan atau firman Tuhan itu tepat. Nah, kita yang seringkali melenceng, kita yang seringkali salah sasaran, kita butuh firman Tuhan. Agar melalui firman Tuhan, saudara dan saya dipimpin untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Untuk langkah hidup kita hari ini, langkah hidup kita besok, bahkan untuk sebuah masa depan yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, kita perlu firman. Kembali kepada firman. Gunakan kesempatan kita di rumah kita hari-hari ini. Dengan begitu banyak waktu. Jangan habiskan untuk hal-hal yang lain saja. Mari gunakan itu untuk mezbah keluarga. Mezbah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Agar di dalamnya saudara dan saya makin hari makin kuat. Haleluya. Yang berikut, yang keempat. Perintah Tuhan itu murni. Murni artinya tidak bercampur dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, ya jujur kalau kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan ini, seringkali hati kita tidak murni, pikiran kita tidak murni, hidup kita pun tidak murni, bercampur dengan banyak hal, terjadi kamuflase di mana-mana. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita bahwa firman perintah Tuhan itu murni. Nah, kita yang seringkali terkontaminasi oleh banyak hal, kadang-kadang sakit hati dalam menghadapi kehidupan ini, kita perlu yang murni itu bagi kehidupan kita. Dan yang murni, yang tidak tercemari oleh keadaan dunia ini cuma satu, firman Tuhan. Mari kembali ke firman. Nah, ketika yang murni itu ada dalam hidup saudara dan saya, Pemazmur berkata membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya bukan berarti mata yang tadinya ada minus terus sekarang tidak lagi. Bukan. Mata yang tadinya penglihatannya kurang jelas jadi jelas. Bukan itu. Yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah ketika perintah Tuhan yang murni itu, kebenaran firman Tuhan, sabda Kristus ada dalam kehidupan kita, membuat mata bercahaya. Mata bercahaya artinya yang dimaksud oleh ayat ini dalam hikmat Roh Kudus saya tangkap adalah orang yang punya firman, dia punya masa depan. Sekalipun hari ini ada awan tebal, sekalipun hari ini ada kegelapan yang menutupi perjalanan hidupnya, ada gelombang badai, tapi dia punya keyakinan. Keyakinan yang muncul karena percaya akan firman bahwa dalam perjalanan hidup ini ada hari esok. Ada masa depan yang indah, yang gilang gemilang, yang Tuhan sediakan bagi dia. Kembali ke firman. Karena firman Tuhan itu murni, tidak terkontaminasi oleh hal apapun. Gunakan kesempatan yang ada ini bagi saudara dan saya. Kita kembali ke firman. Gunakan kondisi-kondisi hari ini. Selain ada begitu banyak hal yang kita lakukan di rumah kita masing-masing,
bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui hati yang terbuka bagi firman, melalui doa, melalui pujian penyembahan kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena sesungguhnya saudara dan saya butuh firman. Alkitab berkata bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi manusia hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut Bapa sendiri. Mari kembali ke firman, agar lewat kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya kuat menjalani akan kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, mari melangkah bersama Kristus. Gunakan hari-hari yang ada untuk kembali bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Mari permata hati Kristus, doaku mengiringi perjalanan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kesukaran hidup yang sedang kita hadapi. Ingat, ada Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Biarkan Dia jadi gembala, biarkan Dia yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya.